3. Korban FF patah tulang rusuk dan pelaku MK terancam hukuman 7 tahun penjara. Halo Sobat Nongki sekalian, kembali lagi di channel Dwi Tungsing. Dan jangan lupa untuk subscribe biar channel ini makin berkembang. Oke, SMPN 2 Cimanggu di Cilacap terkenal dan jadi sorotan publik. Bukan hanya di Indonesia, bahkan sampai internasional. Bukan karena prestasinya, melainkan karena keburukannya. Di mana ada siswa melakukan perundungan kepada adik kelasnya sendiri, dan ini sangat brutal kalau gue lihat di video yang beredar gitu. Nah, gue pertama kali lihat itu di Facebook, dan emang di situ kelihatan banget kalau ini termasuk perundungan yang sangat-sangat brutal dan tanpa adanya perlawanan sama sekali dari pihak korban. Nah, jadi kalau gue lihat dari videonya yang berdurasi 4 menit 14 detik itu, awalnya FF ini dirangkul pundaknya. Terus nggak lama dari situ, salah satu teman MK ini datang, mukul pipi si FF. Nah, selanjutnya MK ini mulai melakukan tindakan-tindakan mulai dari nyeret, mukul, nendang, dan nginjek-nginjek si FF ini, sampai FF ini ngerintih kesakitan gitu. Nah, teman-teman yang ngelihat FF ini dipukul, diinjek, terus diseret itu sebenarnya pengen ngelerai, misahin gitu. Tapi MK ini malah mau ngajak berantem teman-teman yang lain kalau ikut campur. Nah, MK ini sempat minta temennya buat ngambilin sabut kelapa yang kemudian dikasih ke FF. Dan FF ini disuruh ngelawan balik gitu. Tapi FF ini sama sekali nggak ngelawan balik, malah ngebuang sabut kelapanya itu. Dan nggak berhenti di situ, MK ini masih aja ngasih kayu warna oranye atau merah itu ke si FF ini. Nah, dan temennya dari jauh tiba-tiba jalan nyamperin pakai ngasih bambu yang gede gitu. Tapi FF masih aja nggak mau ngelawan dan malah duduk di pagar pembatas. Parahnya, FF yang duduk di pagar pembatas ini malah ditendang dari depan sampai terjungkal ke belakang gitu. Udah jatuh terjungkal. Nah, masih aja FF ini dipukul, ditendang sampai akhirnya terpental beberapa meter ke lapangan. Dan disitulah kejadian paling buruk itu menimpa FF gitu. Serangan MK yang terakhir menurut gua nih ya, itu adalah serangan paling fatal gitu. Sampai FF ini nggak bisa berdiri lagi gitu. Kemungkinan besar patah tulang rusuknya FF ini itu terjadi karena serangan terakhir ini. Nah, disinilah di sini udah jelas gitu, perlakuan MK kepada FF ini emang sangat keji dan emang harus diproses hukum gitu. Bahkan kalau di penjara pun mungkin bisa gitu, walaupun dia anak-anak gitu, di penjara anak lah. Nah, tapi kita lihat dari sudut pandang lain. Kenapa MK ini melakukan perundungan sampai sebegitunya gitu, cuma gara-gara rebutan cewek? Kayaknya sih nggak mungkin karena rebutan cewek doang gitu. Sedangkan MK ini udah 4 kali dikeluarkan dari sekolahan dengan salah satu alasan karena sering berantem. Nah, berarti kan bukan alasan cewek doang nih yang menjadi alasan ini melakukan perundungan. Nah, ini juga bukan cuma pelaku untuk MK aja, tapi untuk semua pelaku perundungan gitu. Bisa jadi penyebab orang melakukan perundungan atau bully itu adalah korban perundungan di masa lalu yang terpendam gitu cukup lama dan akhirnya dilampiasin ke orang lain. Dan nggak usah jauh-jauh kita nyari pelakunya itu siapa gitu. Karena kemungkinan besar pelakunya itu adalah orang tuanya sendiri dan sisanya adalah teman, keluarga, guru, tetangga, dan lain-lain gitu. Nah, bagi teman-teman yang udah jadi orang tua dan gak setuju dengan pernyataan yang gue bilang tadi, ya coba aja inget-inget lagi gitu. Berapa kali kalian ngebentak anak kalian, ngabain, terus bahkan ngejatuhin mental anak kalian sendiri gitu. Kadang orang tua ini nggak sadar kalau secara nggak langsung dialah yang ngebully anaknya sendiri gitu. Misal nih, anak buat suatu karya atau mainan gitu. Terus nunjukinlah ke orang tuanya sibuk main HP. Mama, aku bikin ini, bikin itu, bagus enggak? Terus mamanya tetap main HP, misal.
mama lihat ini, ih kamu nih ngapain sih, ganggu aja bla 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 bla. Nah itu kan secara nggak sadar itu udah ngebully anaknya sendiri gitu, marahin anaknya tanpa alasan yang jelas. Nah, kadang anak juga kan butuh, pengen tuh dapat perhatian dari orang tuanya, tapi orang tuanya itu sering banget mengabaikan anak-anaknya gitu kan. Contoh lagi nih, anak yang eh, nilainya jelek gitu, dimarahin, kamu ini kenapa nilainya bisa jelek anjlok kayak gini, dasar goblok gini gini bla 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 bla. Itu kan bikin anak itu sakit hati gitu. Jadi jangan heran kalau anak ini jadi tukang nyontek, karena dia takut kalau nggak nyontek nilainya bakal jelek gitu, dan akhirnya dimarahi lagi lah sama orang tuanya. Yang dia hindarin kan kayak gitu. Dan kalau nyontek itu kan cenderung maksa temennya untuk ngasih contekan ke dia gitu. Kalau persekusi anak itu dilakukan oleh orang lain itu masih mending, karena masih ada orang tua di mana orang tua ini jadi tempat kembali dan tempat berlindung gitu. Tapi kalau orang tuanya sendiri yang di mana tempat anak kembali dan berlindung ini yang melakukan persekusi itu atau yang ngebully anaknya itu, ya anak nggak bisa ngapa-ngapain gitu, dan akhirnya anak ini hanya bisa memendam eh, di dalam dirinya anak itu gitu. Dan tahu nggak sih, anak kecil itu ketika dibentak, dimarah, itu nggak bisa ngelawan balik gitu. Karena mental dan fisiknya anak ini masih belum mampu untuk ngelawan. Karena sering dipendam cukup lama inilah, akhirnya timbul kebencian dalam dirinya. Yang kalau udah gede dikit aja itu, dia bakal numpahin eh, kebenciannya itu ke siapa aja yang menurut dia mudah untuk dijadikan objek pelampiasannya dia gitu. Nah, di sini gue ucapin terima kasih kepada yang ngerekam dan yang menyebarkan videonya pertama kali, dan semoga aja anak itu nggak kena UU ITE sih. Kenapa gue ucapin terima kasih? Soalnya gini, dengan tersebarnya video itu gitu, jadi kasusnya itu cepet terungkap dan segera ditangani. Kalau nggak gitu, kemungkinan anak yang dibully itu nggak bakal angkat bicara gitu, apalagi langsung ngadu ke orang tuanya. Nah, karena eh, kebanyakan anak-anak ini masih pegang budaya malu sama temennya gitu. Takut dibilang, ih ngaduan, ih ngandaan kalau orang Jawa bilang. Atau mungkin malah takut sama orang tuanya sendiri, takut dimarahi gitu. Orang mecahin gelas aja dibentak-bentak, dimarah-marah habis-habisan gitu. Bukannya ditanyain, kamu kenapa-napa apa? Kenapa-napa enggak gitu, Le, gitu kan. Gitu loh. Dan mungkin kasusnya baru akan terungkap kalau orang tuanya ini sadar kalau si anak ini punya banyak luka, kelihatan kesakitan gitu. Mungkin orang tuanya baru sadar di tahap ketika anak seperti itu gitu. Dan anak pun masih mungkin nutupin kejadian yang sebenarnya. Dia nggak berani ngungkapin motif atau penyebab dia menjadi babak belur gitu. Dan ini juga yang pernah gue alami sama teman-teman gue di waktu SD gitu, bahkan oleh guru sendiri loh yang ngelakuin itu. Jadi siapa bilang sekolahan adalah tempat teraman? Nggak juga. Atau rumah tempat teraman, bisa jadi. Dan pada masa itu ya bener, gue sama teman-teman gue nggak ada yang berani speak up, dan menjadi kenangan aja gitu, kenangan pahit yang nggak pernah terlupakan sampai sekarang. Paling jadi bahan obrolan aja sama teman-teman kalau ketemu gitu kan. Nah, makanya pas udah SMP, kalau ada yang berani ngebully gua, ya akhirnya gua lawan. Bahkan sering nih, dari kelas 7 sampai kelas 9 gitu, kalau ada yang berani ngebully gua, mau itu satu angkatan atau bahkan kakak tingkat, ya tetap gua lawan gitu. Dan berani sih waktu itu, udah punya mental. Nah, pas SMA pernah juga nih kejadian. Itu kakak tingkat gua plus rombongan lah. Tapi di situ karena gua kan sendiri, ya gua berani sih, beraniin. Bahkan ya udah kalau mau keroyokan silahkan keroyokan, gua ladenin gitu.
Gue bilang gitu sih. Tapi akhirnya gue milih nahan diri dan ya merendah diri lah intinya. Terus akhirnya di situ memilih untuk damai. Nah, sayangnya nih ya, di Indonesia ini kalau ada kejadian pembulian dan si pembuli ini akhirnya diproses secara hukum, nah yang ngebully ini juga dibully habis-habisan gitu sama orang yang nonton pas dia ini diangkut sama polisinya gitu. Nah kan di situ jadinya seperti putaran setan gitu, yang nggak akan ada yang nggak akan pernah terputus gitu. Korban bully, jadi pembuli, dibully lagi gitu kan. Nah itulah yang terjadi di Indonesia. Siapa di sini yang pernah menjadi korban bully atau yang menjadi pembuli? Coba komen di bawah, ceritain apa yang kalian alami selama ini gitu. Nah, oke. Semoga bermanfaat, gitu aja.